lagi sama One to Football Indonesia. Yes. Yuk. Udah memasuki untuk IPL ya kemarin game week 4. Sekarang kita ada tamu, bukan bintang tamu, tapi tamu. Guest doang. Belum sampai bintang kayaknya. Belum sampai bintang, masih tamu aja. Dia teman kita juga nih, satu klub bola sama kita juga, FGFC. Ini dia Mirza. Mirza, dia itu bisa dilihat dari jersinya. Astaga. Tos ini apa? Senasib Tos sepenanggungan. Terus dia juga bisa dibilang dia punya sekolah bola ya? Ada Nice. sekolah bola, Ya, ada nice. liga juga kita. Jadi, Ada liga juga, ada sekolah bola. Jadi emang basicnya dia dengan Mirza dengan sepak bola udah cukup dalam ya. Oke, kita balik lagi nih ke pekan sebelum international break ya. Dan entah kenapa cukup banyak match yang bikin garuk kepala ya Di IPL ya. di IPL. Banyak yang bikin garuk kepala, kayak kayak nggak masuk di akal. Kayak nggak masuk di akal. Cuman ya itu terjadilah gitu dengan match-match yang fantastis ya. Ya mungkin nih kita akan bahas nanti dulu. Sekarang kita mulai dulu dengan Kita nggak mulai dengan MU lagi kan? jangan mulai dari MU lagi. Nah, MU Jangan dulu. panjang tuh kayaknya. Panjang. Panjang ya. Itu di belakang ya. Save the best for last ya. Oke. Oke, Jadi kita mulai dari Chelsea lawan Chelsea. Crystal Palace. Ini Nah, klub 4-0. yang dari kemarin kita agak sempat kita bahas di podcast kita yang kemarin, Ya, persis. kita bikin ada apa dengan Chelsea. Begitu sudah kayaknya si Lampard nonton tuh. Nonton channel Bener. YouTube kita, Udah pasti. diminta tolong terjemahin sama orang di KBRI di London. Iya. Habis itu oh gitu ya, iya juga ya kata dia. Dari 30 orang itu Lampard salah satunya tuh ya. Iya. dari 30 view. Salah satunya Lampard. Nah, Bener. akhirnya Bisa, dilihat, bisa. oh ya benar juga nih ya. Si Wantu ya. Tahu Gitu. tahu ngomongnya tahu gitu kayaknya Wantu itu ya. Benar Iya. dia. Udah gitu ternyata kirain ya ketemu Crystal Palace yang emang lagi oke juga. Iya. Ternyata Chelsea bisa bantai lah ya. Maksudnya 4-0 tuh udah termasuk Bantai. bantai ya. Bantai lah. Walaupun ada yang lebih fantastis ternyata ini udah termasuk bantai ya. Bantai lah. Itu nanti. Iya, itu udah termasuk, Aduh. udah termasuk bantai. Kayak apa yang dilakukan Chelsea ini tuh kayak pasti bikin fansnya ini ya, apa namanya, happy lah. Iya, dengan apalagi abis jor-joran beli apa Pemain. transfernya dia ya. Iya. Ya setelah minggu lalunya dia dikalahin berapa? Lawan Liverpool Arsenal Liverpool. minggu lalu. Iya. Enggak, setelah minggu lalu kan, minggu lalunya lagi game week 3 Chelsea tuh dibantai siapa tuh? Brighton ya? Lawan siapa? Iya dibantai dong. Liverpool yang kartu merah dong. Jadi gini, Ja. Ini namanya podcast amatir ya ini. Iya. Ya, Ini ya, ya, di-cut ini pasti. Itu yang Thiago blunder mulu. West Brom. West Brom. Akhirnya seri Bukan di juga mana? sama. Seri. Akhirnya Seri ya. West Brom ya. Oh iya, sorry, bukan dibantai kan. Ini liga, ini podcast amatir. Oh iya 3-0. 3 ya setelah minggu lalu. Gue pengennya Juga ingetnya tuh. Liverpool menang soalnya. Gua pengen- Hai. Sorry. Ngarep. Ingat kita. Sorry. Iya. Setelah minggu lalu di seri, bisa dibilang itu kayak seri itu hasil yang kayak ya Negatif game lah week ya. 3. Negatif lah. Untuk tim sebesar Chelsea. Chelsea. Iya. Iya. Apalagi di bobol ketiga duluan kan. Betul. Bagusnya Lampard masih tetap kasih kepercayaan ke Thiago Silva. Iya. Itu yang sebetulnya itu bagus lah, good gesture dari si Lampard, dia ngasih tetap kepercayaan ke Setelah Thiago yang Silva. sebelumnya dia blunder kan. Heeh. Hmm. Kalau abis ini dia langsung di bench gitu, game week 4 di bench sih pasti drop juga. Iya, Walaupun dia udah cukup senior ya. Iya. Dan akhirnya dengan taktiknya dia yang kemarin itu lawan Crystal Palace tuh, dia pakai dengan udah masukin Azpilicueta ya, jadi kapten juga. Jadi itu sesuatu yang emang itulah mungkin yang kehilangan dari Chelsea kemarin-kemarin. Ya jenderalnya dia di lapangan. Ya. Ya kayak game week 3 Thiago Silva jadi kapten kan rada-rada aja tuh.
Mungkin kan? ngomongnya masih gitu kan. Inggrisnya Belum bisa belum. kasih, Patah-patah belum bisa masih. kasih, iya. Masih patah-patah. Dan berhasil siapa aja skorernya? Kayaknya ada si Jorginho. Jorginho dua. Jorginho 2 penalti, Chilwell Iya. sama Zuma. Chilwell 1 sama benar Iya. sama Zuma. Oh iya? Zuma. Berarti Zuma gol pertama. yang golin itu practically back ya? Iya. Dan pemain tengah depannya berarti masih Iya, Ox belum. dong. Werner sama Abraham Iya. belum Abraham golin game sebelumnya. sebelumnya Ah. yang Iya. injury time kalau nggak salah Iya. ya. Iya. Tapi gara-gara itu dia langsung dimainin. Iya. Ada drama juga di situ ya ketika Nah. si Temi dia Ngambil penalti. merasa dia Penalti. mendapatkan penalti akhirnya Iya. dia pengen ngambil. Cuman ya fungsinya seorang kapten ya itu Hmm. ya harus menjalankan fungsinya bahwa ini Lampard udah bilang yang ngambil penalti Jorginho ya Hmm. Jorginho. Padahal sempat gagal pas lawan Liverpool. Iya. Kalau itu ingat kita. Bro. Ingat pasti. Yang bagus-bagus pasti diingat. Iya. Hasil positif ingat. Iya. Iya. Harus kayak gitu. Emang Alisson emang ada. Tapi ngelupain emang susah sih. Ini Iya. bakal lupa. Susah nih nanti. Tapi jujur insiden itu mengingatkan gue sama momen dimana Balak sama Drogba rebutan free kick dulu lawan MU. Akhirnya yang harus misahin siapa? Yang Terry mungkin. mungkin atau mungkin Carvalho karena Carvalho kan sahabatnya Balak tuh. Tapi pas mereka lagi mau rebutan free kick, si Essien di belakang tuh megang kepala gara-gara malu, saking malu liatnya. Coba kan habis itu Balak golin penalti. Asian Persib. Essien Persib Iya, itu. iya. Dia terkenalnya Gue sekarang kenal dia di Persib loh. Inilah fans Liga Italia ya begini. Asian Persib nanya gitu. Dia ngekos di mana ya? Pas Itu dia. Bukannya Milan, dia sempat Milan kan? Tegalega. Sempat Milan gak sih? Enggak. Enggak ya? Sempet. Essien. Asian sempet bilang ya? Oh, enggak inget ya. Enggak ya? Seingat gue cuman yang jadi bek kanan di Madrid. Madrid. Aja. Madrid. Terus oke, next match-nya nih. Next sahabat kita Wah, Mirza. berat nih. Ini kayak match yang emang predictable. Ya. Dengan keganasan Everton sekarang mereka masih unbeaten. Ya. Ya. Perfect poinnya masih dari 4 game. dan seperti Mereka yang leading ya sekarang table Nomor IPL satu. ya. Nomor 1. nomor 1, nomor 2-nya aja Aston Villa. Wah. Kenapa Aston Villa ya? Tapi emang ini Liga Inggris berat nih kayaknya di season Berat. ini. Musim ini ya Yang kayak kita bener. lihat ya. Kayak banyak ini ya, sorry untuk Joshua penggemar Serie A. Ya best league in the world ya gini. Nggak diduga-duga hasilnya. Oh iya memang. Ya kita siapa yang ngira Everton sekarang bisa leading, Everton bisa sebagus itulah istilahnya. Dengan Don Carlo Yep. berada di setir di belakang kemudi, Di belakang kemudinya Hames dia. Behind the wheel ya. Iya. behind the Kelihatan wheel. berarti ya pelatih itu pengaruh berarti itu ya. Ngaruh banget. Orang kan bingung kayak musim lalu tiba-tiba tengah musim ya, pas Tengah yang musim, siapa tengah dia bisa musim. tiba-tiba Ancelotti Carlo. masuk kan kayak, hah? Kok Ancelotti mau sih masuk Everton gitu ngelatih Everton? Kan ketika nego pasti ada tuh bahwa oke, lo musim depan lo butuh siapa kita kasih gitu, lo butuh pemain mana kita beliin. Iya. Jadi ya ini prospek gitu kan. Dan ternyata pembeliannya Everton kemarin ini kayak wow sih. Ya. Wow sih. Maksudnya harganya oke banget, mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ya Hames sudah jelas. Berarti emang si Alan sama Hames begitu berkesan buat Ancelotti ya sampai dibawa lagi. Betul. Siapa? Alan Alan Hames. sama Si Hames. Alan. Si Alan emang. Si Tim itu yang biru tuh emang si Alan. Iya. Udah bro banget. Timnya abang lu. Iya. Dia happy banget nih sekarang. Iya. Dia Gimana menurut lo Za? Di Melihat peringkat keluarga dia lagi agak sedikit Lagi ini ya. santai dia sekarang. Lagi agak jumawa ya. jadi gimana Mirza menurut itu lo analisa adiknya Liverpool, Mirza Liverpool, Hmm. tapi abangnya ini yang paling tua Everton. Merseyside Blue dia. Kebayang kan? Iya. jadi Cuman gimana menurut lo sebetulnya- performa Everton kemarin tuh gimana? Bagus banget Sebagai sih menurut gua. fans Gua Liverpool sempat nih. lihat harus diakui kalau emang tim bagus kita harus akui bagus lah ya. Hmm. Dan itu mungkin dari sisi pelatih kalau gue lihat mungkin Ancelotti udah mulai mendapatkan backing yang dia mau, ya, pola permainan yang dia mau. Dan sepertinya di tim-tim, maksudnya dia juga punya history bagus di kayak Napoli gitu ya, tim-tim yang nggak harus selalu top of the league gitu. Dan dia punya konsep cara bermain dia, dan sekarang sepertinya dengan adanya si Hames ini udah mulai lebih
kelihatan konsepnya seperti apa, dan terbukti si Calvert-Lewin juga strikernya sekarang jadi subur banget gitu, yang padahal yang dulu juga sama, dia di depan juga gitu kan. Terbukti dengan adanya si James ini mungkin lebih kelihatan lah pola permainan si Ancelotti ini. Iya, benar sih. Padahal di game kemarin Everton Brighton itu tuh nggak ada Alan, nggak ada siapa? Pemain tengah itu nggak main 2 orang kan? Doucouré nggak main ya? Jadi praktis kan kita agak masih bisa nggak sih dia gol-gol banyak gitu. Ternyata masih, walaupun ya Calvert-Lewin cuma 1 gol ya. Sisa golnya itu ada siapa ya? James 2. Sama itu si siapa tuh? Yeremina. Golnya James kayak hafalan ya, dua-duanya di situ kan? Iya. Dari second line sendirian jebret langsung. Anjir, pemain yang udah matang ya begitu ya. Pemain udah matang begitu. Kesannya hafalan banget tapi nice banget. Oh enggak deh, Doucouré main deh. Yang main itu berarti Alan dong. Richarlison kan diganti half time. Enggak nyampe cedera half lagi. time. Cedera dia. Menit ke berapa? 25. Ternyata Richarlison. Iya, 25 ya. 25. Kita lihat. Oh, udah lihat. Si Walcott tuh katanya mau di Southampton. Udah balik ke Southampton dia. Emang sepatutnya dia balik sih, karena di saat Everton lagi on fire gini pemainnya kalau dia tetap di situ sih dia jam terbangnya pasti nggak kebagian sih. Nah, udah gitu Everton juga baru beli back baru ya, tapi ini duet Yeremina sama si Michael Keane di tengah itu sebetulnya oke loh. Ya, bisa dilihat juga ya kebobolan, tapi tetap oke lah, mereka bisa golin Yeremina. Terus udah gitu kayak mental mereka benar-benar lagi di atas awan banget, kayak lagi positif banget. Bisa dilihat dengan ya itu kan James baru masuk, Doucouré baru, cuman mereka udah bisa kayak bikin celebration yang bareng-bareng gitu loh, ya kan? Oh iya kan, tuh yang berderet tuh pasti banyak lihat fotonya kemarin. Jadi kayak itu kan tim yang emang kompak ya begitu, iya kan? Tapi kalau nggak salah itu emang jogetan mereka pas di World Cup ya, si James sama Yeremina, si Kolombia ya. Kolombia. Cuman kan yang mereka berlima gitu kan, sampai si DCL ikutan. Jadi kan kayak itu ketika di ruang ganti mereka bahas, ntar kalau golin kita gini yuk. Udah disiapin. Ternyata golin kan. Itu kan berarti udah direncanakan semua. Akhirnya mereka berdasarkan itu, jadi udah kompak lah ya, kelihatannya kompak ya. Ya, ngelihat hasil itu sih semoga Everton musim ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal sih, karena untuk sampai game week 4 ini kontender banget dia ya. Mereka bahkan sampai MU itu kan Pickford bisa dilihat lah, Pickford kan masih ngasal, agak-agak ada blundernya ya. Jadi Everton itu kan sempat kemarin ngebit Romero kiper MU, karena dia udah hampir pasti nggak dapat inilah ya tempat karena udah ada si Henderson sebagai backupnya si De Gea. Nah dia mau beli Romero, tapi menurut manajemen United kalau Romero masuk Everton kelar kita. Akhirnya di blok transfernya supaya Romero nggak pindah. Jahat sih sama Romero, El Papi itu. Cuman untuk kepentingan klub. Cuman gue pribadi ngeliat Romero yang selalu totalitas membela MU, dia seorang profesional di sepak bola, jadi harus diakuin sih. Kasian sih. Tapi kan akhirnya dapet sih itu Robin Olsen tuh dari Roma. Si itu kipernya yang dulu musim lalu di Cagliari. Everton. Iya enggak, maksudnya ini kasihan aja Romero. Oh ya, cuman maksudnya isu goalkeeper mereka pun udah di solve sama mereka. Secepat itu mereka geraknya. Nice banget makanya, dan beli back baru pula. Jadi ya all the best buat Everton. Iya enggak? Amit-amit. Iya. Lah Amit-amit. Gitu sih. Sengaja di atas, kalau mereka di atas MU oke lah. Mungkin cuman dia nggak usah bilang di atas. mungkin nggak lalu oke lah. Mereka di atas MU tapi tetap juga di atas Liverpool. Iya bagus banget. Ya, jangan sampai. Sekarang ke match yang seru juga ya, Leeds lawan City. Cukup seru. Match yang kita pikir bakalan terjadi banyak gol, dan ternyata berakhir 1-1 antara Leeds dengan Manchester City. Ya bisa dilihat di sini di grup-grup WhatsApp bola, di stories Instagram banyak yang kesel banget karena di
Fantasy Premier League mereka tuh mempunyai Kevin De Bruyne, Sterling yang akhirnya nggak ngapa-ngapain KDB. Sterling sesuai dengan tips dari tips One dari to kita. Football, kita menyarankan Sterling menjadi kapten. Lumayan kan golin. Tips ada di Instagram ya guys. Dan DCL ya by the way. DCL Iya, kita juga DCL sekarang. juga kita jadi kapten, golin juga. Jadi DCL iya golin ya. Jadi itu match yang sebetulnya antara ya guru dan murid ya. Pep sendiri pernah bilang Bielsa itu pelatih yang manajer yang top, pelatih yang top. Dan dia bilang dia mengidolakan dan dia bisa dibilang katanya sih dia belajar. Dia belajar taktik dari si Bielsa lah ya. Ya katanya gitu, mereka pernah ketemu di rumah seseorang direktur film. Terus ngobrol kayak selama 7 jam mengenai bola aja di rumah itu. Itu padahal pertama kali mereka ketemu. Nice banget kayak Sir Alex waktu itu ketemu Pep pas di New York, pas Pep lagi belajar bahasa Inggris. Taunya sebelah. Tapi emang gitu kalau kita lihat matchnya tuh emang kayak apa ya? Dua tim main dengan cara yang sama gitu. Kelihatan pressingnya tinggi. Dan tengahnya tuh emang udah nggak berfungsi. Maksudnya Leeds kan mainnya pakai dua yang lebih attacking sama satu yang bertahan si Calvin Phillips. Yang berperan bener-bener cuma si Calvin Phillips doang. Sama kayak buat City yang kelihatan main tuh cuma si Rodri doang, mondar-mandir. Ya jadi benar-benar tengahnya itu nggak ada guna di match itu. Benar-benar dari belakang langsung ke depan, depan langsung ke belakang. Jadi kayak IPL zaman dulu dong ya. Chicken rush. Benar-benar. Bagus juga, cuman ya hasilnya mungkin buat kayak gue lah. Gue bukan fans dari dua klub tersebut, jadi kayak nontonnya satu-satu. Oke. Nggak yang modelannya highlightnya diulang-ulang gitu. Tapi itu jarang-jarang match di mana City kalah possessionnya. Kalah dia possession. Kalah. Sama waktu Leeds sebelum ini ketemu siapa juga tuh? Liverpool juga menang possession juga Leeds yang lebih tinggi. Sebenarnya dari game itu juga udah kelihatan gitu cara mainnya si Bielsa itu. Memang dia tuh pelatih top sih. Perawakan. Dan herannya dia perpanjang kontrak cuma 1 musim ya sama Leeds ya musim ini kayak lu punya Bielsa di perpanjang kontrak cuma 1 musim. Itu pasti dari Bielsanya sendiri sih. Iya sih. Oh dia udah jaga-jaga. Ya mungkin. Bielsa. Apa nih? Pertimbangkan. Jadi aja udahlah Ole. Gak mau Pochettino. Hah? Gak mau Pochettino. We'll see, boleh juga Poch oke lah. Oke, we'll see. Dele Alli aja kayak gitu mainnya pas di bawah Poch. Jadi itu. Makanya waktu itu si siapa? Sir Alex aja bilang kalau mau beli pemain beli Dele. Dia bilang itu ke Mo kan pas itu ya. Satu-satunya kali dia dititip pesan sama Ferguson. Akhirnya Mo ingat, oh iya Dele ya. Ternyata begitu. Ternyata di delete. Bisa aja sih Mo. Oke, next kalau gitu. Leicester lawan West Ham. Ini juga ini agak surprising juga nih. Sangat. Nggak ngira sih, sebel banget. Leicester habis ngalahin City sebelumnya ya. Iya, bantai bukan ngalahin. Bukan ngalahin lagi sih. Kayak ada yang cedera kan Leicester kan? Madison aja sih. Madison masih tetap nggak main. Ya cuman kan dia waktu itu dengan tim yang sama yang bisa dibilang gitu full tim. Orang berharap wah mau pemain tengah harga oke di FPL Barnes, Leicester habis bantai gini-gini. Sampai gue sendiri di squad gue punya 2 back Leicester. Ada si siapa? Justin sama Kastanye. Kastanye sama Justin. Ya ternyata dibantai 3-0. Ya itu dia nggak nyangka sih West Ham. Asli dari awal musim begitu, kaptennya sendiri aja komplain mengenai manajemen timnya. Sekarang malah berapa match terus menang itu. Si Moyes pelatihnya kan? Iya. Sahabatnya ini. Iya. Klub ini nih. Sahabatnya. Ya pernah. Cuma Leicester kalah 3-0 dari West Ham tuh untuk sekarang nih ya. Sekarang dengan formnya beberapa pertandingan kemarin tuh emang sangat tidak terduga sih. Makanya bisa kita bilang banyak pertandingan-pertandingan yang kita nggak duga nih game week kemarin ini. Salah satunya ini. Udah mulai hints ya, kasih hints. Dari awal juga udah ada. Dari West Ham siapa aja skorernya? Si siapa tuh namanya?
Antonio bukan. Antonio golin sama si Fornals sama satu lagi Jared Bowen. Pemain Hull City. Si Felipe itu udah gak kepake ya? Udah enggak. Dia mau pindah juga kan ke Liga Italia kayaknya Felipe. Ke Milan palingan tuh kan mereka. Apa nih? Felipe. Oke, next Arsenal Sheffield United. Gimana nih? Ya Sheffield dengan Tetep, udah iya, nggak ada kiper pinjaman andalan mereka, udah susah lah. Ya kan? Yes, dan sejak backnya cedera tuh si siapa? Egan, si who's that guy? Bentar ya. That guy. Siapa namanya? Just yang cedera. Yang apa nih? Yang cedera. Yang cedera. Backnya Sheffield United yang cedera. Siapa namanya? Jack O'Connell. Jack O'Connell kan penting banget untuk si Sheffield United. Kira-kira dia suka overlap di kiri. Kan kayak mereka tuh gitu kan, back tengah yang overlap. Nah dia cedera ACL. Jadi wah lama dong. Apes banget nih pas lagi susah-susah begini dia cedera. Strikernya semuanya tumpul. Tapi ya dengan sahabat kita Ryan Brewster mungkin bisa membantu. Iya. Jual juga akhirnya tuh. Iya. Gak ada tempat sih ya. Tapi ada buyback clause-nya kalau nggak salah. Iya ada buyback. Cuman untuk apa? 3 tahun atau apa gitu. Iya betul. Iya. Ya semoga dia bisa bisa berkembang lah di sana ya. Iya. Padahal historically nih Sheffield lawan Arsenal kalau nggak salah mereka menang udah berapa kali match. Bagus track record ya kalau nggak salah. Arsenal. Iya lawan Sheffield. Lawan Sheffield itu berapa? Historinya mesti berat loh aja pertanyaannya aja. Iya. Gue jujur nggak inget musim lalu, cuman gue nggak inget musim lalu. Nah, itu kita cek lah ya. Cuman kalau kita lihat statsnya sih di game ini pun shotsnya sama 6, masing-masing 6. Di luar itu sih menang Arsenal. Terus bisa PP mana ya? Maksudnya kayak yang dia start nggak di sini? Dia start. Ya, Dia start dari bench. yang agak kaget emang Lacazette tuh nggak starter, nggak starting. Good save. Yang Lacazette yang dari kan udah lama gua nggak denger PP, padahal tahun lalu kan lumayan salah satu pembelian yang bener kan tahu-tahu hilang aja namanya gitu. Karena emang dia nggak perform sih musim lalu. Terlebih sekarang dia dapat Willian di game week pertama langsung bikin kehebohan. Langsung dimasukin tim FPL. Iya. Habis itu nggak ada kontribusi apa-apa. Belum ngapa-ngapain lagi dan agak kaget Lacazette sih nggak starting. Mungkin karena miss-nya itu dikasih strap gitu sama Arteta. Kita ada striker satu lagi loh kalau lo nggak bisa golin kayak gitu. Mungkin ya seperti kita tahu Arteta itu kan bisa dibilang belajar dari Pep. Lah ya. Orang tahu Pep juga terkenal dengan Pep Roulette. Dimana squad bisa berganti cukup dinamis tiap game week gitu. Orang nggak ngira hampir nggak ada pemain yang pasti main gitu ya. Dan sekarang kayaknya mungkin Arteta melakukan hal yang sama di Arsenal. Dan udah mulai kelihatan kayaknya pola permainan si Arsenal tuh walaupun belum konsisten tapi cara bermain mereka tuh udah mulai kayaknya dekat dengan apa yang dia mau gitu kayaknya ya. Iya. Itu juga udah mendekati akhir-akhir musim kemarin sebenarnya udah mulai kelihatan tuh. Iya, musim kemarin dapat piala. Iya, betul. Ini 2 kali tuh kita kalah lawan Arsenal tuh. 2 kali. Iya. Betul. Bangke juga tuh. Itulah. Bagus makanya sih. Dan kita nggak sabar juga sih ya. Game week berikutnya Arsenal baru dapat pemain baru tuh. Ya. Si Partey. Hah? Siapa? Thomas Partey dari Atletico. Bisa dapet DM ya? Iya. Jadi bayangin aja tuh tengahnya Ceballos sama Partey kayak gimana, kuat banget. Kuat pasti. Jadi bagus banget sih pembeliannya. Pemberian injury time nih. Benar-benar injury time. Tapi yang kaget kenapa si Simeone sampai marah banget gitu ya? Partey lepas. Karena release clause-nya dibayar. 45 juta itu ya. Disikat di release clause. Langsung. Iya. Kalau nggak salah, nggak tahu benar atau nggak, sampai si Simeone itu ngomong I will destroy Arsenal. Dengan minjam itu. Benar atau enggak ya? Solusi. Caranya dengan minjam itu, Lucas Torreira. Atau enggak mungkin disuruh dibalikinnya begitu kali Torreira. Jadi Arsenal on course juga dia sudah oke banget sih ya. Ya kelihatan lah ya. Oke, next ini pindah ke negara sebelah nih. Kita pindah ke liga yang tim papan bawah.
Liga papan bawah. Lawannya. Lawannya papan bawah. Kita masuk ke tim yang lagi on fire juga, yang sempat mau pecat pelatihnya musim kemarin, akhirnya dipertahankan. Nggak jadi akhirnya ya? Nggak jadi. Udah 2 match ya tanpa Zlatan ya. Di Serie A ya? Iya. 2 match. Udah 2 match tanpa Zlatan ketika Zlatan terkena penyakit itu. Ternyata masih aja. Masih bisa. Gue jujur Milan Spezia gue agak deg-degan loh. Kenapa? Karena ngelihat hasil sebelumnya yang lawan AV itu di UEFA. Iya. Kan dari leading seri. Bener, dibalikin 2-2. Dibalikin 2-1. Untung aja di Rio Ave itu ada handball nggak jelas kan. Akhirnya, oh iya, yang penalti kan nggak jelas tuh menit 80 berapa itu emang nggak jelas ya. Tapi akhirnya adu penalti yang lebih sport jantung lagi. Jadi gue takut wah lawan Spezia gimana nih ya. Tapi kelihatan sih maksudnya di Serie A dia belum kebobolan kan. Milan belum kebobolan nih 3 game ini nih. Nah iya jadi gue kayak walaupun sebenarnya sih penyerangnya sih masih gue bilang masih kurang sih. Masih kurang. Cuman ini golnya Milan tuh di babak kedua itu setelah Calhanoglu masuk. Oke. Nah, jadi emang kuncinya Calhanoglu fire ini ya. Iya, yang lagi on fire ini itu. dia dari bench dan gol pertamanya Leo itu dari bola mati, umpanannya si Calhanoglu. Babak kedua itu udah ya. Babak kedua 0-0. Habis itu tahu-tahu sebenarnya sih nggak offside emang, cuman kakinya emang panjang aja itu Rafael Leo, kakinya tahu-tahu bisa cerut masuk. Itu sih. Tapi yang gua jadi intinya sih emang tadi gua udah ngomong sama si Aryo itu 2 DM-nya Milan. 2 DM-nya Milan yang makanya dulu dipertanyakan sama si Aryo, Sandro Tonali datang hanya untuk backup yang bener loh. Ya emang untuk itu ternyata. Untuk backup si Casey. Or at least untuk sementara ya. Ya Casey sama si Benacer kan kemarin nggak main tuh 2 nggak starter kan. Jadi yang malah starternya gue agak bingung Krunic sih. Tapi ya bagus jadinya. Jadi ya dengan backnya Milan yang lagi Gabbia sama Gabbia kan menurut gue masih suka blunder tuh. Tapi diredam dari tengahnya itu manjur sih. Itu menurut gue yang bikin Milan masih clean sheet sih dan sebenarnya dari DM. Itu yang diperlukan MU sih. Milan tuh coachnya siapa sekarang ya? Pioli. Dulu Pioli baru masuk 2 hari Pioli out langsung hashtag. Hashtagnya langsung Pioli out. Sekarang lagi di atas angin banget. Tapi emang udah jersinya musim ini lagi bagus, performanya lagi bagus lagi. Musim ini siapa? Puma dia apa? Masih Puma di tahun lalu kan. Tapi ya next week sih. Ya next 2 week yang lawan yang berat. Derby Milan soalnya. Itu yang benar-benar diuji sih. Soalnya emang ujian ini. Emang 3 pertama sih lawannya kan kayak Bologna, Cagliari sama Spezia kan. Bisa sama gitu ya. Janjian derbynya. Bisa gitu ya? Janjian gitu. Oh iya lu Merseyside juga derby ya. Iya benar. Janjian ya. Iya. Next match perbedaannya. Tapi next match udah yang merahnya di Milan belum kebobolan. Iya. Oke. Tapi untungnya positifnya adalah Ibrahimovic mestinya udah bisa main. Rebic juga udah mulai main lagi. Oke. Dan Calhanoglu main nggak ya di internasional? Seharusnya main harusnya sih. Capek sih, mungkin dia akan bench lagi. Iya soalnya capek dia main terus. Internasional dia main terus. Main juga kan? Iya di UEFA dia main terus ya. Benar. Pasti kan ngap juga lah. Cuman ya, tapi kan peran dia kan cuma free kick, corner, penalti doang kan? Bener sih. Sama dia roaming aja di tengah, dia emang gak gitu lari sekarang. Insya Allah aman ya kayak gitu itu. Di belakang insya Allah aman dah di belakang. Iya. Pasti kayak si Benacer. Oh lawan Inter. Pasti Tonali di ketemu si Calhanoglu ntar ketemu Vidal sama siapa lagi tuh? Oh enggak, yang gue seru ntar ngebut ketemu di kiri sama kanan tuh. Kanannya Inter sama Hernandez. Hakimi. Bener.
ketemu sama Theo. Benar. Itu seru sih. Tuh dua-dua modelnya sama tuh. Nah, cuman bedanya kan Akraf ketemu 2 orang. Oh iya. Si Theo kan ya berdua kan lawan si itu. Sayapnya kan cuma 1. Mungkin itu colongannya di situ. Next match aja ya. Ya boleh. Next match Lazio Inter. Gimana? 2 kartu merah. Immobile ya merah. Iya. Immobile sama gara-gara Sensi. Vidal. Tapi itu bego sih menurut gua sih. Maksudnya emang dia kan di-foulin kan sama Vidal kan. Iya. Tapi tangannya main itu pas mau dia tarik kan. Iya, kayak siapa tuh tangannya main tuh? Kayak yang main kemarin tuh siapa ya? Tapi habis itu Martial art. Oh iya, mungkin itu martial art ya. Orang striker top emang begitu. Oke. Habis itu Sensi red Maksudnya card. 0 goal maksudnya striker top. Sensi juga red cardnya juga karena itu juga Ngambek. actingan juga. Acting lah dua-duanya itu jadinya Vidal acting, habis itu yang siapa sih yang di Paulin tuh? Gabaron. Patrick Gabaron. Nah, entah. Ya itu ini ada di sana. Oh, oke. Oke. Siapa? Maaf, Pak. Iya kan? Mau ngambil throw in, bolanya mau diambil di dorong jatuh. Lah. Gimana? Cuma didorong doang jatuh. Lagi banyak acting emang. Kampret. Mungkin dia banyak berguru sama Lamela. Enggak tahu. Oke, kalau kita next kali ya, Atalanta Cagliari. Ini match yang bagus banget, seru banget. 5 gol dia. Iya, Atalanta. 5 gol dari 5 orang yang berbeda. Tim biru hitam yang ngeri nih. Iya nih. Peringkat berapa dia sekarang? Dia Lombardi yang ngeri juga Ini nih. sekarang dia peringkat 1. Peringkat 1. Iya, dia menang goal difference. 7 deh goal difference-nya. Champion satu grup sama Liverpool goal ya? difference-nya 8. 8 ya? Terat dikit aja. 8. Bener, satu grup sama Liverpool. Berat Oh iya, Milan yang 7. Nah, cuman Liverpool beratnya mungkin itu bisa pas nanti. Tapi itu hebatnya Atalanta. Save the worst for last ya. Maksudnya apa tuh? Tapi bagusnya Atalanta itu ya si Alejandro Gomez tetap mainnya bagus banget. Iya loh, dari gue search di umurnya berapa. Karena kayaknya dia yang 31. pasti dia enggak 31 dia. 31. Iya, tebakan gua. Soalnya gue tadi habis main PES kayak dia 31. Feeling gue 33. Feeling gue 32. Oke. Di tengah. Ya sih Papu ya? Papu. Oh Papu. Papu Gomez. Kirain oh Papu. Iya. Kan namanya emang Alejandro Gomez. Kita kan kenalnya ya Papu. Inilah panggilan Nickname. Ikripnya. Oh, iya. Main ceper ala ini juga. Gimana? Menurut kalian? Ya prepare aja Liverpool ketemu Atalanta. Ya bisa lah. Oh, satu grup ya? Satu grup. Serem sih Atalanta sih. Iya. Serem sih. Tetap bakal jadi ya setelah musim lalu orang ngelihat Atalanta semua di Liga Champion kan. Iya. Kalah sama siapa dia tahun lalu? Pulisic aja belum main ya? Oh, PSG. Siapa? Ya. Ilicic. Masih itu kan? Iya. Urusan Masih rumah sehat ya, tangga. masih sehat. Iya, Mas. Terus ada pemainnya yang dicomot oleh United. Winger ya, Oh, pindah ya? Siapa namanya? Yang enggak pernah main. The Future. Enggak. Orang menganggap itu future-nya. Umur berapa dia, Zak? Lahir tahun 2002 ya? 18 dong. 18 tuh. Ya, dia 18. Ya kita lihat aja. Mau gantiin siapa dia di Tae Chong. Aduh, tahu Cong lagi. Aman Traore namanya. Ahmad Traore. Ya, we'll see lah ntar kayak gimana. Lalu ada match yang seru banget nih, Juve Napoli. Bagus banget gamenya sih. penuh dengan drama. Gila. Saking dramanya sampai nggak jadi main. Kenapa nggak jadi main ya? Ya kalau nggak salah Napoli itu kan abis ketemu Genoa ya, atau abis ketemu siapa? Bologna. ya? Genoa yang dipospon juga. Genoa apa Bologna sih? Genoa. Oh, Genoa. Yang dipospon sih Genoa ya. Apa? Covid, karena Covid. Covid. Cuman otoritas Liga Italia tetap ini kan ya, tetap bilang nih match harus berjalan. Sedangkan Genoa. Napolinya kan mereka habis ketemu satu klub yang Kena Covid. banyak pemainnya dan staffnya Staff, terkena Covid, jadi Iya. mereka harus istilah mengurung diri dulu lah ya, untuk self karantin dulu. Cuman itu dia, otoritas Liga itu tetap menyuruh matchnya tetap berjalan. Iya. Tadi kata siapa ya, Napoli Gua. dicegat di airport ya? Iya. Katanya sih gitu. Ya pokoknya intinya
ya banyak yang bilang ya biasalah fans akal-akalannya Juve aja nih, matchnya tetap berjalan gitu. Tapi kalau dilihat dari internet sih match itu bahkan nggak ada di sini, nggak ada tulisan postpone-nya juga. Karena hitungannya kan WO. Jadi Juve kalau nggak salah udah menang 3-0 jadinya kalau emang hitungannya WO. Cuman ya nggak bisa jadi golnya Ronaldo ya. Nggak bisa, iya. On goal semua jadi berarti. On goal masuk. Orang tuh udah nunggu banget kan tuh. Wah, Pirlo ketemu Gattuso kayak apa nih gitu kan. Iya, benar. Duo legend Milan gitu. Duo legend tengahnya Milan tuh. Terus tiba-tiba wow. Gak jadi. Jadi ya udah begitu aja matchnya. Orang cuma penuh dengan drama mengenai match yang gak jadi. Terus Napoli jatuhnya kalah WO. Jadi karena review kemarin sudah kelar, belum kelar sih. Jadi ini baru masuk setengah babak review kita. Mungkin kita bisa istirahat dulu, minum dulu, minum dari T1 Jakarta. Es jeruknya the best sih menurut gue, menurut kita ya. Es jeruknya the best selain makanannya. Jadi gue kehabisan. Kehabisan. Kan, tadi terakhir diambil Mirja, jadi kehabisan gua. Ini salah satu es jeruk yang fresh ya, dan harganya juga cukup terjangkau. Jangan lupa dicek Instagramnya, di follow. Di sini nanti. Di sini. Oh di situ ya? Oh di situ ya. Iya. Terus udah ada juga di aplikasi GoFood. ojek online ya, di GoFood tuh intinya. Atau mungkin biar lebih gampang bisa cek Instagramnya T1 Jakarta. Ada tuh, ada klik order food, itu langsung nyambung tuh. Ada di situ tuh. Tadi di situ kan. Masih di sini nggak? Tahu gue. Ngambang tuh. Masih.